3 hari lagi, rumah megah yang mereka banggakan ini akan pindah tangan bukan ke pembeli yang mereka incar, tapi kembali ke pemilik sahnya, dan pemilik sahnya sedang berdiri di depan pintu memegang kunci cadangan sambil tersenyum tipis. Suami saya mengira saya pulang untuk memohon. Ia pikir setelah 2 minggu saya diusir, saya akan datang sambil menangis, bersujud, meminta ampun kepada ibunya. Ia sudah menyiapkan kata-kata untuk mempermalukan saya di depan wanita simpanannya. Tapi ia salah besar. Saya tidak pulang untuk meminta apapun. Saya pulang untuk mengambil kembali malam ketika ia menutup pintu itu di depan wajah saya. Ia tidak tahu satu hal kecil. Sebuah map coklat di dalam berangkas kamar itu menyimpan sesuatu yang bisa meruntuhkan seluruh kesombongannya dalam hitungan menit. Dan dalam 3 hari, seluruh istana kebohongan ini akan runtuh dari dalam. Yang meruntuhkannya bukan saya, melainkan keserakahan mereka sendiri. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan supaya kanal ini terus tumbuh dan bisa menghadirkan kisah yang lebih dalam untuk kalian. Malam ini, siapkan teh hangat kalian karena cerita ini akan terasa sesak di awal, tapi saya janji akan sangat melegakan di akhir. Kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keadilan datang dengan tenang, elegan, dan sama sekali tidak terduga. Nama saya Maya Kartika. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris. Selama 3 tahun terakhir, saya bertugas di sebuah firma hukum di Dubai. Jauh dari tanah air, jauh dari kedua anak saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun pernikahan, saya memilih diam dan mengalah demi satu kata yang mereka sebut keluarga. Saya menikah dengan Reza saat kami sama-sama masih merintis. Waktu itu ia belum punya apa-apa. Saya yang membiayai kuliah lanjutannya. Saya yang menutup utang-utang lamanya. Rumah 2 lantai di kawasan Cilandak ini, saya yang membeli dari tabungan bertahun-tahun dan warisan almarhum ayah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Tapi saya tidak pernah membanggakan itu di depan siapapun. Saya kira dalam pernikahan tidak perlu ada yang menghitung siapa membeli apa. Saya keliru. Ketika firma menawarkan penempatan di Dubai dengan gaji 3 kali lipat, saya ragu meninggalkan Bintang yang baru 10 tahun dan Kayla yang baru 7 tahun. Terasa seperti merobek jantung saya sendiri. Tapi Reza meyakinkan saya. Katanya, ia akan menjaga anak-anak dengan baik. Katanya, ibunya Bu Sundari akan datang membantu mengurus rumah. Demi masa depan anak-anak, saya pergi. 2 tahun pertama berjalan seperti mimpi yang wajar. Video call setiap malam, Bintang menunjukkan nilai ulangannya. Kayla memamerkan gambar-gambarnya. Reza tampak penuh perhatian. Saya kirim uang setiap bulan. Jumlah yang tidak sedikit untuk sekolah anak-anak, untuk kebutuhan rumah, untuk apapun yang mereka minta. Lalu, di tahun ketiga, ada yang berubah, video call mulai jarang, Reza sering beralasan sinyal buruk. Anak-anak sudah tidur, atau ia sedang lembur. Ketika saya bisa bicara dengan Bintang, suara anak saya terdengar berbeda. Datar, hati-hati, seolah ada seseorang di dekatnya yang mengawasi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ada satu panggilan video yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam itu, saya berhasil menghubungi Bintang setelah 3 hari tanpa kabar. Wajah anak saya muncul di layar, tapi ada yang aneh. Matanya sembab, ada memar tipis di pipinya. Bintang, kenapa pipimu? Tanya saya cemas. Anak saya buru-buru menoleh ke samping, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu ia berbisik. Tidak apa-apa, Bunda. Bintang cuma jatuh. Saya tahu anak saya berbohong. Tapi sebelum saya bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara Bu Sundari dari kejauhan. Menegur keras, sudah, jangan lama-lama teleponnya. Boros kuota, sana kerjakan tugasmu. Layar langsung mati. Saya duduk terpaku di apartemen saya di Dubai. Ribuan kilometer jauhnya. Dengan perasaan tak berdaya yang mencekik, saya ingin terbang pulang saat itu juga, tapi kontrak mengikat saya. Dan setiap kali saya mencoba menelpon balik, tidak pernah ada yang mengangkat. Beberapa malam kemudian, saya mencoba lagi. Kali ini Kayla yang menjawab. Suatu malam, saya bertanya pada Kayla, kamu tidur di kamar yang mana sekarang? Nak, anak saya terdiam sebentar, lalu ia menjawab pelan, di kamar belakang. Bunda,
dekat mesin cuci. Layar tiba-tiba mati. Reza yang mematikannya. Katanya, tangan Kayla tak sengaja menyenggol tombol. Tapi saya notaris. Pekerjaan saya adalah membaca yang tidak tertulis. Membaca jeda. Membaca hal yang sengaja tidak dikatakan. Dan sejak malam itu, sesuatu di dalam dada saya menjadi dingin. Saya tidak marah. Saya hanya mulai menghitung. Diam-diam, saya berhenti mengirim seluruh uang ke rekening Reza. Saya tetap kirim untuk anak-anak. Tapi sebagian besar tabungan saya pindahkan ke rekening lain yang hanya saya yang tahu. Saya mulai menyimpan setiap bukti transfer, setiap percakapan, setiap kejanggalan. Bukan karena saya sudah tahu apa yang terjadi, tapi karena naluri saya berkata, suatu hari nanti saya akan membutuhkannya. Yang paling menyakitkan bukan hanya perbuatan Reza dan ibunya, tapi juga suara-suara di sekeliling saya. Selama saya bekerja di Dubai, kabar burung mulai menyebar. Bu Sundari rajin bercerita pada tetangga dan kerabat bahwa saya istri yang mementingkan karir, meninggalkan suami dan anak demi uang. Katanya saya perempuan yang tidak tahu kodrat. Beberapa kerabat bahkan menelpon saya, menceramahi saya. Salah seorang bibi Reza berkata, perempuan yang baik itu di rumah, mengurus anak, bukan berkeliaran di negeri orang. Kamu jangan salahkan Reza kalau ia cari kesenangan lain. Itu salahmu sendiri. Saya menelan semua tuduhan itu dalam diam. Karena saya tahu mereka tidak melihat bahwa uang yang menyekolahkan anak-anak, yang mengisi kulkas rumah itu, yang membayar tagihan mereka, berasal dari perempuan yang mereka caci sebagai istri tidak berguna. Mereka menghakimi saya karena bekerja jauh, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bertanya mengapa seorang ibu rela berpisah dengan anak-anaknya, menahan rindu setiap malam. Jika bukan karena cinta yang begitu besar pada mereka, saya belum tahu saat itu betapa benarnya naluri saya. Kontrak saya di Dubai selesai lebih cepat dari rencana. Firma menutup cabang di sana. Saya memutuskan untuk tidak memberitahu Reza. Saya ingin melihat sendiri dengan mata saya apa yang selama ini disembunyikan dari saya di balik layar telepon. Saya pulang di malam hari. Hujan turun deras ketika taksi berhenti di depan rumah saya sendiri. Rumah yang saya beli, rumah yang kini terasa asing. Lampu ruang tamu menyala terang. Ada suara tawa, suara perempuan, bukan suara anak-anak saya. Saya menekan bel. Yang membuka pintu adalah seorang perempuan muda. Rambutnya ditata rapi, ia mengenakan daster sutra dan sandal rumah yang mahal. Ia menatap saya dari atas ke bawah, dengan wajah bingung bercampur jijik. Seolah saya seorang pengemis yang tersasar. Cari siapa? Mbak, tanyanya ketus. Sebelum saya menjawab, Reza muncul dari dalam. Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Di belakangnya, Bu Sundari, ibu mertua saya, berdiri dengan tangan bersedekap. Maya, kata Reza tergagap. Kenapa kamu pulang? Saya melihat sekeliling, ada koper wanita di sudut ruangan. Ada sepasang sepatu pria yang bukan milik Reza. Ada foto keluarga saya yang sudah diturunkan dari dinding. Diganti dengan foto Reza berpelukan dengan perempuan berdaster sutra itu. Perempuan itu maju selangkah, tangannya bertolak pinggang. Oh, jadi ini istri tua yang katanya kerja di luar negeri itu? Ujarnya sambil terkekeh. Kok penampilannya begini amat? Pantas saja Mas Reza betah di rumah. Bu Sundari menyahut dingin, sudah tidak usah dipedulikan. Menantu tidak tahu diri seperti dia, memang sukanya datang tiba-tiba. Rumah ini sudah tenang tanpa dia. Saya masih berdiri di ambang pintu, mencerna semuanya. Reza, kata saya, mencoba menahan suara agar tetap tenang. Perempuan ini siapa? Kenapa ada di rumah kita? Kenapa foto keluarga kita diturunkan? Reza menghela napas, seolah sayalah yang merepotkan. Maya, banyak yang berubah selama kamu pergi, katanya. Kamu tidak bisa tiba-tiba muncul dan mengatur semuanya. Vira sudah tinggal di sini. Dia yang mengurus rumah, mengurus ibu, sesuatu yang seharusnya kamu lakukan sebagai istri. Sebagai istri, kata-kata itu keluar dari mulut lelaki yang saya biayai kuliahnya, yang utang-utangnya saya lunasi, yang hidupnya saya bangun dari nol. Vira tertawa kecil, menikmati situasi. Sudah, Mas, biarkan saja dia di luar. Katanya, hujan-hujan begini malah bagus, biar dia sadar diri.
Perempuan yang ninggalin keluarga demi kerja memang pantasnya di luar. Bu Sundari ikut menimpali dengan senyum sinis. Dengar itu, bahkan Vira lebih pantas jadi istri anak saya daripada kamu. Dia tahu cara menghormati mertua. Tidak seperti kamu yang lebih sayang pekerjaan daripada keluarga. 3 orang berdiri di dalam rumah saya, Menghakimi saya di depan pintu rumah yang saya beli sendiri. Sementara di suatu tempat di belakang rumah, 2 anak saya tidur di ruang lembab tanpa tahu ibunya sudah pulang. Saya tidak membalas satupun hinaan itu. Karena saya tahu kata-kata bukan senjata saya malam ini. Saya hanya menyimpannya. Setiap penghinaan Saya catat dalam hati. setiap wajah angkuh itu saya ingat baik-baik, Bukan untuk dendam, tapi supaya kelak ketika keadilan datang, saya tidak akan goyah oleh rasa kasihan yang tidak pada tempatnya. saya berdiri di ambang pintu rumah saya sendiri. Air hujan menetes dari ujung rambut saya dan tidak satu pun dari mereka mempersilahkan saya masuk. Tapi saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya bertanya dengan suara yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri karena begitu tenang. Di mana anak-anak saya? Ruangan itu hening sejenak. Reza dan ibunya saling pandang. Perempuan berdaster sutra itu justru tersenyum sinis. Maya, kata Reza. Suaranya mencoba membujuk. Kita bicara baik-baik. Ya, anak-anak sudah tidur. Kamu jangan bikin ribut malam-malam begini. Saya mengulangi pertanyaan saya. Kali ini lebih pelan, tapi lebih tajam. Di mana anak-anak? Saya, Bu Sundari mendengus. Di belakang. Mereka tidur di belakang. Anak kecil kan sukanya main kotor. Jadi lebih baik dekat kamar mandi biar gampang dibersihkan. Di belakang. Firasat buruk menyergap saya. Saya menerobos masuk melewati mereka yang terkejut. Menuju arah dapur, saya melewati ruang tengah yang bersih dan mewah. Penuh perabot baru yang tak pernah saya beli. Tak ada mainan, tak ada buku sekolah, tak ada satupun jejak bahwa 2 anak kecil tinggal di rumah ini. Rumah ini rapi seperti galeri pameran. Terlalu rapi yang menyakitkan. Saya terus berjalan ke area belakang, ke tempat mesin cuci diletakkan. Di sana, ada sebuah pintu dari triplek tipis, berbeda dari semua pintu kayu solid di rumah ini. Dulu, ruangan itu direncanakan sebagai gudang. Saya membuka pintu itu perlahan, bau apak dan lembab langsung menerpa wajah saya. Dan di sanalah saya melihatnya, 2 anak saya, Bintang dan Kayla, tidur berhimpitan di atas satu kasur tipis yang digelar di lantai semen. Tidak ada spray yang layak. Selimut mereka hanya kain tipis. Tembok ruangan itu lembab, ada bercak jamur di sudutnya. Di dekat kepala mereka, ada ember dan alat peluk. Seolah mereka tidur di ruang penyimpanan alat kebersihan. Bintang, anak saya yang sulung, terbangun. Ia menatap saya dengan mata setengah percaya. Lalu bibirnya bergetar. Bunda, bisiknya serak. Bunda beneran pulang. Saya berlutut. Saya peluk kedua anak saya erat-erat. Tubuh mereka lebih kurus dari yang saya ingat. Tangan Kayla kasar, penuh bekas luka kecil. Saya belai kepalanya dan saya rasakan ia gemetar. Bunda, kata Kayla lirih. Kayla nggak nakal kok. Kayla udah nyuci piring semua. Kayla udah ngepel. Jangan marah sama Kayla. Yang sesuatu di dalam dada saya patah pada saat itu. Tapi saya menahan diri. Saya tidak boleh menangis di depan mereka. Anak-anak, saya butuh melihat ibu yang kuat, bukan ibu yang hancur. Saya menoleh ke pintu. Reza dan ibunya berdiri di sana. Wajah mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Perempuan berdaster sutra bersandar di bahu Reza, memainkan telepon genggamnya. Seolah semua ini pertunjukan yang membosankan. Selama ini, kataku pelan, uang yang saya kirim setiap bulan. Untuk apa? Untuk sekolah mereka, untuk kamar mereka, untuk makan mereka. Kemana semua itu? Bu Sundari menjawab enteng. Uang itu untuk keperluan keluarga. Kamu ini istri, wajar menafkahi. Lagi pula, anak-anak begini juga tidak apa-apa. Biar mereka belajar mandiri. Dulu Reza kecil juga tidur di gudang. Tidak mati, Reza menambahkan. Dengan nada yang membuat saya mual. Sudahlah, Maya, kamu kan sibuk kerja. Anak-anak lebih baik diurus di sini. Vira juga sudah anggap mereka seperti keponakan sendiri. Vira, jadi begitu nama perempuan itu. Saya berdiri perlahan, saya tatap Reza, saya tatap ibunya, saya tatap Vira, dan saya mengangguk pelan. Baik, kata saya mengerti sekarang. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir kalimat itu adalah tanda saya kalah. Reza bahkan tersenyum lega.
Bu Sundari mendengus puas, yang mereka tidak tahu. Saat saya mengucapkan kata itu, di dalam kepala saya, sebuah rencana sudah mulai berputar, dan pusat dari rencana itu terkunci rapi di dalam brankas kamar utama, sebuah map coklat yang isinya belum mereka sentuh, karena mereka bahkan tidak tahu keberadaannya. Malam itu, saya tidak berdebat lagi. Saya minta izin membawa anak-anak menginap di hotel dengan alasan mereka merindukan saya. Anehnya, Reza dan ibunya justru setuju dengan cepat, terlalu cepat. Belakangan, saya baru mengerti alasannya. Mereka ingin saya pergi malam itu juga, karena 3 hari lagi ada sesuatu yang harus mereka selesaikan, dan saya tidak boleh ada di rumah saat itu terjadi. Saya membawa Bintang dan Kayla ke sebuah hotel di kawasan Kuningan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka tidur di kasur yang bersih. Saya menunggu sampai mereka benar-benar terlelap. Baru kemudian di kamar mandi, dengan keran air saya nyalakan supaya tidak terdengar. Saya menangis sekeras yang saya bisa. Setelah itu, saya usap wajah saya. Saya buka laptop dan saya mulai bekerja. Mari kita kembali sebentar ke asal semuanya, supaya kalian paham betapa liciknya rencana yang sedang mereka susun. Rumah di Cilandak itu, seperti saya katakan, sertifikatnya atas nama saya, Maya Kartika, bukan Reza. Ini fakta yang selama ini Reza pura-pura lupa. Karena bagi lelaki seperti dia, mengakui bahwa seluruh hidupnya dibiayai istri adalah aib yang lebih besar dari perselingkuhan. Yang saya temukan malam itu saat menyalakan laptop membuat darah saya membeku sekaligus mendidih. Saya masih punya akses ke surel lama kami yang dulu kami pakai bersama. Reza lupa menggantinya. Di sana ada rentetan percakapan antara Reza dan seorang calo tanah. Ada draft surat kuasa menjual. Ada janji temu dengan seorang oknum 3 hari dari sekarang untuk menandatangani akta jual beli rumah saya. Mereka hendak menjual rumah saya diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Tapi bagaimana jika sertifikatnya atas nama saya dan tanda tangan saya dibutuhkan? Jawabannya ada di pesan berikutnya yang membuat saya menahan napas. Reza menulis pada calo itu, tenang saja, soal tanda tangan istri saya gampang diatur. Kalau dia menolak, kita palsukan saja. Toh dia sudah lama di luar negeri. Tidak ada yang akan curiga. Yang penting rumah cepat laku. Utang saya ke bos Edi harus lunas sebelum akhir bulan. Sisanya untuk modal menikah dengan Vira dan beli rumah baru. Menikah dengan Vira, melunasi utang judi, menjual rumah saya dengan tanda tangan palsu, dan membiarkan anak-anak saya tidur di gudang seperti gembel. Saya menutup laptop, saya duduk diam dalam gelap, dan untuk kesekian kalinya malam itu, saya merasa dingin. Bukan dingin yang membuat saya lumpuh, tapi dingin yang membuat pikiran saya justru menjadi sangat jernih. Reza mengira saya perempuan lemah yang bisa ia bodohi. Ia lupa satu hal, saya bukan sekadar istri yang tinggal di rumah, saya notaris, saya menghabiskan hidup saya mempelajari hukum tentang tanah, tentang warisan, tentang pemalsuan dokumen. Ia hendak bermain di lapangan, yang justru saya kuasai luar dalam. Ia membawa pisau ke medan perang, sementara saya sudah tinggal di medan itu selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, saya menelpon satu-satunya orang yang paling saya percaya, Pak Wibowo, pengacara senior, sahabat almarhum ayah saya yang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya ceritakan semuanya. Ia terdiam lama di ujung telepon. Lalu ia berkata dengan suara berat, Maya, mereka bukan hanya menyakiti hatimu, mereka sedang melakukan tindak pidana, pemalsuan dokumen, penipuan, dan jika terbukti ada penelantaran anak, itu ranah pidana juga. Kamu punya semua bukti yang kita butuhkan. Saya menjawab pelan. Saya tidak ingin balas dendam. Pak, saya hanya ingin anak-anak saya aman, dan saya ingin keadilan. Pak Wibowo menjawab, kadang-kadang keadilan dan balasan itu terlihat sama. Bedanya hanya pada niat di hatimu. Selama niatmu benar, jalani saja. Sore itu, saya menemui Pak Wibowo di kantornya. Ia menggelar semua dokumen di atas meja dan mengajari saya cara menyusun bukti seperti seorang jaksa menyusun dakwaan. Setiap potong bukti harus punya tempatnya. Setiap tuduhan harus bisa dibuktikan hitam di atas putih. Kita mulai dari yang paling kuat, kata Pak Wibowo. Sertifikat asli atas namamu, ini fondasinya. Selama ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa menjual rumah itu tanpa tanda tanganmu yang sah. Lalu
Lanjutnya, percakapan Reza dengan Calotana, tempat ia merencanakan pemalsuan. Ini bukti niat jahat ditambah catatan medis anak-anak yang membuktikan penelantaran dan kesaksian Mbak Rohanat. Kalau semua ini dirangkai, Maya, kasus ini sangat kuat. Saya mengangguk, tapi ada satu hal yang saya khawatirkan. Pak, kata saya, bagaimana kalau mereka lebih dulu berhasil menjual rumah sebelum saya sempat bertindak? Sertifikat asli memang di tangan saya, tapi mereka bisa saja menipu pembeli dengan dokumen palsu. Pak Wibowo tersenyum. Justru di situ letak jebakan mereka sendiri, katanya. Kalau mereka menjual dengan dokumen palsu, itu menambah satu pidana lagi. Pembeli yang tertipu akan jadi saksi. Kita tidak akan mencegah mereka bertindak. Kita akan membiarkan mereka melangkah sampai kaki mereka masuk perangkap. Baru kita tutup. Saya memandang pengacara tua yang bijak itu. Ia melihat kekhawatiran di mata saya. Maya, katanya lembut. Ayahmu dulu selalu berkata, kesabaran adalah senjata orang yang benar. Kamu sudah sabar 7 tahun. Beberapa hari lagi tidak akan mematahkanmu. Percayalah pada prosesnya. Kata-kata itu menguatkan saya. Malam itu, saya pulang ke hotel dengan hati yang lebih mantap. Rencana sudah tersusun. Setiap bagian sudah pada tempatnya. Yang saya butuhkan sekarang hanyalah kesabaran untuk membiarkan keserakahan mereka menuntun mereka sendiri ke ujung jalan. Hari itu juga, kami mulai bergerak. Langkah pertama, saya blokir. Selama ini, ada satu rekening bersama yang masih terhubung dengan uang kiriman saya, yang selama ini mereka pakai untuk berfoya-foya. Vira memakainya untuk salon, untuk tas mahal, untuk gaya hidup di rumah saya. Dengan satu panggilan telepon ke bank, dan dengan bukti bahwa rekening itu bersumber dari penghasilan saya bekukan seluruhnya. Saya bayangkan wajah mereka ketika kartu itu ditolak di kasir. Tapi itu baru permulaan. Langkah kedua, saya urus anak-anak. Saya daftarkan Bintang dan Kayla ke sekolah baru yang lebih baik. Saya bawa mereka ke dokter. Ternyata Kayla mengalami kekurangan gizi ringan dan ada bekas luka di tangannya yang, kata dokter, kemungkinan dari pekerjaan rumah yang terlalu berat untuk anak seusianya. Saya minta dokter mencatat semuanya. Setiap catatan medis itu kelak menjadi bukti. Langkah ketiga, dan yang paling penting adalah map coklat itu. Saya harus kembali ke rumah untuk mengambilnya. Isinya adalah sertifikat asli rumah, akta pembelian, dan seluruh dokumen kepemilikan yang membuktikan bahwa rumah itu 100% milik saya. Selama ini tersimpan di brankas kamar utama dengan kombinasi yang hanya saya yang tahu. Reza pikir isi brankas itu perhiasan biasa. Ia tidak pernah tahu benda yang bisa menghancurkan seluruh rencananya ada tepat di kamar tempat ia tidur dengan selingkuhannya. Tapi saya tidak akan mengambilnya sembarangan. Saya akan mengambilnya di saat yang tepat. Saat yang membuat mereka tidak akan pernah bisa lupa. Sementara saya menyusun rencana di rumah Cilandak, keadaan mulai memanas. Saya tahu ini dari Mbak Rohana, pembantu paruh waktu yang dulu saya pekerjakan, yang ternyata masih menyimpan rasa iba pada anak-anak saya. Ia menelepon saya diam-diam. Bu Maya, katanya berbisik. Di sini kacau. Kemarin, Bu Sundari dan Vira bertengkar hebat. Kartu-kartu mereka semua diblokir. Vira marah-marah, katanya Mas Reza cuma tukang utang yang tidak punya uang. Mas Reza panik karena bos Edi terus menagih. Mereka buru-buru mau menjual rumah. Bu, katanya lusa mau tanda tangan. Sebelum menutup telepon, saya bertanya satu hal pada Mbak Rohana. Sesuatu yang selama ini tidak berani saya tanyakan karena saya takut pada jawabannya. Mbak, selama saya pergi, bagaimana sebenarnya perlakuan mereka pada anak-anak saya? Mbak Rohana terdiam lama, lalu suaranya bergetar. Bu Maya, saya minta maaf, saya cuma pembantu paruh waktu. Saya tidak berani ikut campur, tapi saya lihat semuanya. Ia bercerita, Bintang setiap pagi harus bangun jam 5, menyapu seluruh halaman, mencuci mobil Reja, baru boleh berangkat sekolah. Kalau terlambat sedikit saja, uang jajannya dipotong. Kayla, anak saya yang baru 7 tahun, disuruh mencuci piring seluruh keluarga, sampai tangannya melepuh terkena air panas. Ketika Kayla menangis kesakitan, Bu Sundari malah membentaknya. Katanya, anak perempuan harus terbiasa kerja, kalau tidak nanti jadi menantu tidak berguna seperti ibunya. Seperti ibunya. Kata-kata itu menusuk saya lebih dalam dari apapun. Puncaknya,
kata Mbak Rohana. Adalah malam ketika Kayla demam tinggi. Ia menggigil sepanjang malam di kamar gudang yang lembab itu. Bintang menggedor pintu kamar utama, memohon agar adiknya dibawa ke dokter. Tapi Reza dan Vira sedang berpesta di dalam. Yang keluar hanya Bu Sundari yang berkata, "Jangan berlebihan, cuma demam biasa, minum obat warung saja." Bintang, anak 10 tahun itu, akhirnya menjaga adiknya semalaman sendirian, mengompres keningnya dengan kain basah sampai pagi. Saya mendengarkan semua itu sambil menahan air mata. Tangan saya mengepal begitu erat sampai kuku saya menancap di telapak anak-anak saya, sementara saya di seberang lautan membanting tulang demi masa depan mereka. Mereka justru diperlakukan lebih buruk dari pembantu di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. "Terima kasih, Mbak Rohana," kata saya. Akhirnya, Mbak sudah membantu saya lebih dari yang Mbak tahu. Saya menutup telepon dengan tenang. Semuanya berjalan persis seperti yang saya perkirakan. Ketika aliran uang dihentikan, tikus-tikus mulai saling menggigit, tapi mereka tidak tinggal diam. Sore itu, Reza muncul di lobi hotel tempat saya menginap. Entah bagaimana ia tahu tempatnya. Wajahnya berbeda dari biasanya. Bukan lagi lelaki yang gugup di ruang tamu. Kali ini ia datang dengan amarah orang yang terpojok. Ia mencegat saya di dekat lift. "Kamu blokir semua rekening." "Yap," desisnya. "Kamu sengaja mau bikin aku bangkrut. Kamu tahu, aku ini masih suamimu. Semua yang kamu punya secara hukum separuhnya milikku." Saya menatapnya tenang. "Reza," kata saya, "rumah itu saya beli sebelum banyak hal dari warisan ayah saya. Itu harta bawaan, bukan harta bersama. Kalau kamu belajar hukum sedikit saja, kamu tidak akan berkata sebodoh itu." Wajahnya memerah. Ia mencengkeram lengan saya cukup keras hingga saya meringis. "Jangan sok pintar," katanya. "Kamu pikir kamu bisa lawan aku? Aku punya ibuku, aku punya koneksi. Kamu cuma perempuan yang ditinggal karir. Anak-anak akan tetap ikut aku karena kamu ibu yang tidak becus." Pada saat itu, seorang petugas keamanan hotel mendekat karena melihat ia mencengkeram tangan saya. Reza buru-buru melepaskan, tapi saya sudah cukup mendengar. Diam-diam, telepon di saku blazer saya merekam seluruh percakapan itu. Ancaman itu, cengkeraman itu, semua menjadi bukti tambahan. Saya membenahi lengan saya, lalu berkata pelan, "Kamu baru saja memberi saya hadiah." "Reza, terima kasih." Ia menatap saya bingung, tidak mengerti. Ia tidak akan pernah mengerti sampai semuanya terlambat. Malam itu, ketika saya kembali ke kamar, Bintang menatap saya cemas. "Bunda, tadi ada telepon dari nomor ayah." Bintang tidak angkat. Bintang takut kita disuruh pulang ke sana lagi. Saya berlutut di depan anak saya. Saya pegang kedua bahunya. "Dengar, Nak," kata saya. "Bunda janji, kalian tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Mulai sekarang, Bunda yang akan menjaga kalian, bukan kalian yang menjaga diri sendiri." Bintang, anak yang selama ini dipaksa menjadi dewasa terlalu cepat, akhirnya menangis. Menangis seperti anak 10 tahun yang seharusnya, dan saya biarkan ia menangis di pelukan saya. Selama yang ia butuhkan, lusa. Hari yang mereka rencanakan untuk menjual rumah saya justru akan menjadi hari ketika seluruh kebohongan mereka runtuh. 2 hari sebelum hari penentuan, ada satu insiden lagi yang hampir membuat saya kehilangan ketenangan. Sekolah baru Bintang menelpon saya. "Panik, Bu Maya. Ada seorang nenek dan seorang perempuan muda datang mengaku keluarga ingin menjemput Bintang pulang. Mereka memaksa." Anak itu ketakutan, bersembunyi di ruang guru. Jantung saya berhenti sesaat. Bu Sundari dan Vira, mereka mencoba mengambil Bintang, mungkin untuk dijadikan alat tawar. Agar saya membuka kembali rekening yang saya bekukan, mereka pikir dengan menyandra anak saya, mereka bisa memaksa saya menyerah. Saya melompat ke mobil dan melaju secepat mungkin. Untung Pak Wibowo sudah mengajari saya. Saya telah mendaftarkan surat pemberitahuan resmi ke sekolah bahwa hanya saya yang berhak menjemput anak-anak. Dilengkapi salinan akta kelahiran yang mencantumkan nama saya sebagai ibu kandung. Pihak sekolah menahan Bintang di dalam dan menolak menyerahkannya. Ketika saya tiba, Bu Sundari sedang berteriak-teriak di depan gerbang, membuat keributan. "Ini cucu saya," jeritnya. "Kalian tidak berhak menahannya." Ibunya yang tidak becus meninggalkan anak demi kerja. Saya berjalan mendekat. "Tenang, Bu," kata saya. "Silakan lihat ini." Saya tunjukkan akta kelahiran Bintang.
Nama ibu Maya Kartika. Nama saya. Ibu bahkan bukan wali sah mereka. Kalau ibu memaksa membawa anak saya tanpa izin, itu namanya penculikan. Dan saya notaris. Bu, saya tahu persis pasal mana yang berlaku. Vira, yang berdiri di belakang Bu Sundari, mulai gelisah. Sudahlah, Bu, bisiknya. Nanti kita yang kena masalah. Ayo pergi. Untuk pertama kalinya, saya melihat retakan di antara mereka. Uang sudah habis, rencana mulai berantakan, dan kini mereka saling menyalahkan. Mereka pergi dengan tangan kosong. Saya masuk ke sekolah, memeluk Bintang yang masih gemetar. Bunda di sini, kata saya, tidak ada yang bisa membawamu kemanapun tanpa izin Bunda. Tidak akan pernah lagi. Insiden itu, sekali lagi, menjadi bukti tambahan. Percobaan mengambil anak secara paksa disaksikan seluruh guru dan satpam sekolah. Setiap langkah keji yang mereka lakukan tanpa mereka sadari justru memperkuat kasus saya. Mereka sedang menggali lubang mereka sendiri semakin dalam setiap harinya. Malam sebelum hari itu, saya hampir tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena saya ingin memastikan setiap detail sempurna. Pak Wibowo sudah menyiapkan segalanya. Bukti percakapan pemalsuan, sertifikat asli, catatan medis anak-anak, laporan ke pihak berwenang sudah disiapkan, tinggal diserahkan. Dan ada satu kejutan terakhir, yang bahkan Pak Wibowo kagumi. Calo tanah yang hendak membeli rumah itu, saya berhasil menghubunginya lebih dulu melalui jaringan sesama notaris. Saya tunjukkan padanya bukti bahwa sertifikat asli ada di tangan saya dan bahwa transaksi itu adalah penipuan. Calo itu yang tidak mau ikut terjerat pidana akhirnya setuju bekerja sama. Ia akan tetap datang pura-pura hendak membeli, tapi sebenarnya ia akan menjadi saksi. Pagi itu matahari bersinar cerah di Cilandak. Ironisnya, cuaca justru sangat indah pada hari sebuah keluarga akan hancur. Saya datang ke rumah sekitar pukul 10. Saya sengaja datang setelah semua orang berkumpul. Saya kenakan blazer kerja saya, rambut saya tata rapi. Saya bukan lagi perempuan basah kuyup yang berdiri memohon di depan pintu. Hari ini saya datang sebagai pemilik sah rumah ini. Ketika saya masuk, ruang tamu sudah penuh. Ada Reza duduk guguk di sofa. Ada Bu Sundari mengenakan perhiasan terbaiknya. Ada Vira tersenyum penuh kemenangan, mengira hari ini rumah ini resmi menjadi milik mereka untuk dijual. Dan ada calo tanah itu duduk tenang dengan map di pangkuannya. Vira adalah yang pertama bereaksi melihat saya. Wajahnya berubah masam. Ngapain dia kesini? Katanya ketus pada Reza. Bukannya sudah diusir? Reza berdiri panik. Maya, ini bukan waktu yang tepat. Pulanglah dulu. Saya tersenyum. Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Justru sekarang adalah waktu yang paling tepat, kata saya, karena saya dengar hari ini kalian mau menjual rumah ini. Rumah saya. Bu Sundari mendengus. Rumah kamu? Jangan mengada-ada. Ini rumah anak saya. Reza yang kepala keluarga di sini. Saya menoleh pada calo tanah itu. Bapak yang akan membeli rumah ini, karena boleh saya lihat dokumen kepemilikan apa yang mereka tunjukkan pada Bapak. Calo itu sesuai skenario menyerahkan sebuah map di dalamnya sertifikat. Tapi begitu saya buka, saya tersenyum. Ini palsu, kata saya. Fotokopi yang dilegalisasi secara ilegal, bahkan nomor aktanya keliru. Lalu saya keluarkan map coklat itu, map yang semalam sebelumnya berhasil saya ambil dari brankas karena tentu saja saya masih punya kunci rumah saya sendiri dan saya tahu kombinasinya. Saya buka perlahan. Saya letakkan sertifikat asli di atas meja, hitam di atas putih. Ini yang asli, kata saya tenang. Nama pemilik Maya Kartika. Silakan dibaca semua. Ruangan itu senyap. Reza pucat pasti. Vira mengernyit, mulai merasa ada yang tidak beres. Bu Sundari mencoba meraih sertifikat itu, tapi saya tarik lebih dulu. Jadi begini ceritanya. Lanjut saya. Suara saya masih tenang, tapi setiap kata terasa seperti pukulan. Suami saya, Reza, berencana menjual rumah yang bukan miliknya dengan cara memasukkan tanda tangan saya untuk melunasi utang judinya kepada seorang rentenir dan untuk modal menikahi selingkuhannya. Sementara itu, kedua anak kandungnya dibiarkan tidur di gudang, kekurangan gizi, dijadikan pembantu di rumah mereka sendiri. Vira menoleh tajam pada Reza. Utang judi, kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang rumah ini punya kamu. Reza tergagap. Vira, dengarkan dulu.
Tapi Vira sudah tidak mau mendengar. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini berubah masam. Jadi selama ini kamu bohong, teriaknya. Kamu bilang kita akan tinggal di rumah mewah ini. Kamu bilang kamu punya segalanya. ternyata kamu cuma parasit yang hidup dari uang istrimu. Bu Sundari mencoba menengahi. Vira, jangan begitu. Reza, anak saya, ia pasti punya jalan keluar. Jalan keluar apa? Potong Vira kasar. Semua kartu diblokir. Rumah bukan milik kalian. Sekarang malah ada polisi. Saya tidak sudi ikut masuk penjara gara-gara keluarga penipu seperti kalian. Saya berdiri diam, menyaksikan mereka saling menyerang. Saya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Keserakahan yang menyatukan mereka kini menjadi racun yang menghancurkan mereka dari dalam. Persis seperti yang saya duga, ketika tidak ada lagi uang untuk diperebutkan, cinta palsu dan kesetiaan palsu langsung terkelupas, menampakkan wajah aslinya yang buruk rupa. Tapi saya belum selesai. Saya keluarkan telepon saya putar rekaman suara Reza sendiri. Dari percakapan yang sudah saya salin, berkata jelas, kalau dia menolak, kita palsukan saja tanda tangannya. Toh dia lama di luar negeri. Suara itu memenuhi ruangan. Setiap orang mendengarnya. Calo tanah itu menggeleng-geleng. Bu Sundari terduduk di sofa, wajahnya kehilangan warna. Dan tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi. Pak Wibowo masuk, ditemani 2 orang petugas berseragam. Di belakang mereka, seorang petugas dari Dinas Perlindungan Anak. Pak Wibowo meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di sebelah sertifikat asli saya. Selamat pagi, kata Pak Wibowo dengan tenang berwibawa. Saya pengacara dari Ibu Maya Kartika. Kami di sini untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen, percobaan penipuan, dan penelantaran anak. Semua bukti sudah lengkap. Vira berdiri, menyambar tasnya. Saya tidak ada urusan dengan ini semua. Katanya panik. Saya cuma tamu. Saya menoleh padanya. Sayangnya, Mbak, kata saya, tas yang sedang Mbak pegang itu dibeli dengan uang dari rekening yang bersumber dari penghasilan saya. Begitu juga daster sutra yang Mbak pakai kemarin. Dan gelang di tangan Mbak. Kalau mau pergi, silahkan. Tapi tinggalkan dulu semua yang bukan milik Mbak. Wajah Vira merah padam. Ia melepas gelang itu, membantingnya ke meja. Lalu berlari keluar tanpa menoleh lagi. Begitulah cinta yang dibangun di atas uang. Ia pergi secepat uang itu habis. Reza terduduk lemas. Ia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Mencoba memainkan kartu terakhirnya. Maya, ampuni aku. Demi anak-anak, aku hilaf. Aku suamimu. Saya menatapnya lama. Dulu, kata itu mungkin akan meluluhkan saya. Tapi hari itu, saya hanya merasa kasihan. Kasihan pada lelaki yang menukar keluarganya dengan meja judi dan seorang perempuan yang bahkan tidak mau tinggal saat uangnya habis. Kamu bukan suamiku sejak lama. Reza, kata saya pelan. Suami tidak membiarkan anaknya tidur di gudang. Kamu berhenti jadi ayah jauh sebelum kamu berhenti jadi suami. Petugas membawa Reza. Sirene mobil menjauh, membelah keheningan siang di perumahan elit itu. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di depan pagar. Berbisik-bisik, mereka yang dulu ikut menuduh saya sebagai istri yang menelantarkan keluarga demi karir, kini terdiam melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di ruang tamu, hanya tinggal Bu Sundari. Ia duduk gemetar di sofa, tubuhnya yang tadi angkuh kini menciut seperti tikus yang terpojok. Ketika saya mendekat, ia refleks menutupi wajahnya dengan tangan, seolah takut saya akan menamparnya. Tapi saya tidak pernah berniat main tangan. Tatapan saya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Kata saya pelan, datar, tanpa emosi. Dulu, ibu bilang, anak-anak lebih baik tidur di gudang, biar belajar mandiri. Sekarang, biar ibu yang belajar bahwa rumah yang ibu kira milik anak ibu tidak pernah menjadi milik kalian. Keluar dari rumah saya, hari ini juga Bu Sundari membuka mulut hendak membela diri, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Ia bangkit dengan susah payah, mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan rumah itu dengan langkah terseret tanpa berani menatap saya sekalipun. Saya berdiri di tengah ruang tamu rumah saya, rumah yang akhirnya kembali menjadi milik saya sepenuhnya. Saya menarik napas panjang, beban 7 tahun terasa perlahan terangkat dari bahu saya. Menurut kalian, sahabat,
Apakah saya salah karena tidak memaafkan mereka saat itu juga? Tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Beberapa bulan berlalu, rumah di Cilandak kini kembali hidup. Bukan lagi galeri pameran yang dingin, tapi rumah yang dipenuhi tawa dua anak. Bintang kini bermain di ruang tengah, badannya sudah lebih berisi, senyumnya lepas, tanpa beban. Kayla duduk di meja belajar barunya yang cantik, menggambar dengan krayong lengkap yang selalu ia impikan. Kamar mereka kini di lantai atas, kamar yang terang dengan jendela yang menghadap taman. Saya sendiri duduk di sofa memeriksa laporan keuangan usaha kecil yang baru saya rintis. Sebuah kantor notaris mandiri di ruko dekat rumah. Ternyata tabungan yang selama 2 tahun terakhir saya amankan diam-diam. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang saya kira. Cukup untuk memulai hidup baru, cukup untuk masa depan anak-anak. Bertahun-tahun ke depan, kabar tentang Reza sesekali masih terdengar. Ia divonis penjara atas kasus pemalsuan dan penipuan. Sisa asetnya yang berupa utang, tentu saja tidak ada yang mau menanggung. Vira menghilang tanpa jejak. Mencari lelaki lain dengan dompet yang lebih tebal, Bu Sundari pulang ke kampung halamannya. Hidup menumpang di rumah kerabat, saya tidak lagi peduli pada mereka. Saya sudah memaafkan demi ketenangan hati saya sendiri. Bukan demi mereka, tapi saya tidak akan pernah melupakan. Karena melupakan berarti membiarkan luka anak-anak saya dianggap tidak pernah ada. Membangun kembali tidak semudah yang orang kira. Ada malam-malam ketika Bintang terbangun karena mimpi buruk, memanggil-manggil nama saya, memastikan ia tidak lagi berada di kamar gudang itu. Ada saat ketika Kayla masih takut mencuci piring, karena teringat air panas yang dulu melukai tangannya. Luka fisik memang sembuh cepat, tapi luka yang tertinggal di hati anak-anak butuh waktu jauh lebih lama. Saya menemani mereka selangkah demi selangkah. Saya bawa mereka ke psikolog anak. Saya belajar menjadi ibu yang hadir, bukan ibu yang hanya mengirim uang dari kejauhan. Saya menutup lembaran lama dan mulai menulis lembaran baru bersama mereka. Kantor notaris kecil saya perlahan berkembang. Kabar tentang saya menyebar dari mulut ke mulut. Ternyata banyak perempuan yang datang ke kantor saya. Bukan hanya untuk urusan dokumen, tapi juga untuk meminta nasihat. Perempuan-perempuan yang seperti saya dulu, terjebak dalam pernikahan yang menguras mereka. Saya mendengarkan mereka, saya bantu mereka memahami hak-hak mereka, karena saya tahu betapa berartinya memiliki satu orang yang percaya padamu ketika seluruh dunia menyalahkanmu. Suatu sore, salah seorang tetangga yang dulu ikut menyebarkan gosip tentang saya datang ke kantor. Wajahnya malu-malu, ia meminta maaf, katanya ia menyesal telah menghakimi saya tanpa tahu keadaan sebenarnya. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu, kata saya. Kadang orang memang lebih mudah menghakimi perempuan yang berjuang daripada bertanya mengapa ia harus berjuang sekeras itu. Ia pulang dengan wajah lega. Dan saya sadar saya sudah benar-benar melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak mau lagi membawa beban itu. Suatu malam, Kayla naik ke pangkuan saya. Ia menatap saya dengan matanya yang bening. Bunda, tanyanya, kita nggak akan tidur di gudang lagi, kan? Saya peluk anak saya erat-erat. Saya cium keningnya. Tidak, Nat, jawab saya. Tidak akan pernah lagi. Ini rumah kita, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Malam itu, saya menidurkan mereka di kamar yang hangat. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya tidur dengan hati yang tenang. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Diamnya seorang ibu bukan berarti ia tidak melihat. Kadang ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu memilih diam demi menjaga keutuhan keluarga. Mereka mengira mengalah adalah bentuk cinta, padahal ada batas di mana mengalah berubah menjadi menghancurkan diri sendiri. Menghormati keluarga itu benar, tapi menghormati bukan berarti membiarkan diri dan anak-anak kita diinjak-injak. Ada juga di luar sana para lelaki seperti Reza yang mengira bahwa istri yang menafkahi adalah aib yang harus disembunyikan, bukan cinta yang harus disyukuri. Mereka lupa tangan yang menopang mereka
bisa juga menjadi tangan yang menegakkan keadilan. Dan ada pula para orang tua seperti Bu Sundari yang lupa bahwa cucu adalah titipan, bukan pembantu, bahwa memperlakukan darah daging sendiri seperti gembel adalah dosa yang balasannya datang dengan cara yang paling tidak terduga. Menjaga anak kita bukanlah dosa. Membela martabat kita bukanlah kesombongan. Itu justru bentuk kasih yang paling murni. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus diam atau untuk berdiri dan berkata, cukup. Semoga cerita ini menguatkan siapapun yang sedang merasa terinjak hari ini. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Keluarga suamiku mengusirku dari mobil di tengah hujan deras. Mereka bilang, aku hanya menantu miskin yang menumpang hidup pada anak mereka. Mereka menatapku seolah aku tak punya harga diri sedikit pun. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Apartemen mewah yang selama ini mereka banggakan, yang mereka tempati tanpa membayar sepeser pun, sebenarnya milikku. Dan beberapa jam setelah mereka membuangku di pinggir jalan, aku baru saja mengganti seluruh kunci pintu apartemen itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama diam. Sampai akhirnya, ia memilih bicara. Mari kita mulai. Namaku Nadira. Nadira Pramesti. Seharusnya, nama itu berarti berharga. Tapi selama 5 tahun terakhir, aku merasa seperti barang rongsokan. Disimpan bukan karena nilainya, hanya karena masih bisa dipakai. Aku 32 tahun. Dulu aku bekerja sebagai staf admin di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Bukan jabatan besar, tapi cukup untuk membuatku mandiri. Sampai aku menikah dengan Arga. Dan perlahan-lahan, semua yang kumiliki seperti menguap. Pagi itu, udara bulan Januari di Jakarta sedang dingin-dinginnya. Menusuk sampai ke tulang, lewat celah jendela yang sedikit terbuka. Saat penghuni apartemen mewah ini masih meringkuk di balik selimut, aku sudah berdiri di dapur, bergelut dengan bau tajam bawang putih dan daging sapi mentah. Jari-jariku kaku karena dingin. Aku harus memotong puluhan kilogram daging, menusuk ratusan tusuk sate. Hari ini ada acara liburan keluarga ke puncak. Acara yang sudah direncanakan ibu mertuaku, Ibu Ratna, sejak sebulan lalu. Dan seperti biasa, akulah yang menyiapkan semuanya. Sendirian. Nadira, mana sambal kacangnya? Jangan terlalu encer. Arga tidak suka. Suara melengking itu memecah pagi. Ibu Ratna muncul dengan daster sutra mahal. Daster yang ironisnya kubelikan dengan bonus tahunanku. Ia berdiri di ambang pintu dapur, bercacak pinggang. Sedang saya haluskan. Bu, jawabku pelan. Aku tidak berani menatap matanya. Di rumah ini, menatap mata Ibu Ratna dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Aku sudah belajar itu sejak tahun pertama. Lambat sekali, gerutunya. Jam 7 kita harus berangkat. Kamu tahu sendiri, Ryan dan istrinya tidak suka menunggu. Ia berlalu, meninggalkan aroma parfum yang beradu dengan bau dapur. Aku melirik Arga, suamiku, yang baru masuk untuk mengambil air minum. Ia melihatku kerepotan. Ia melihat peluh di keningku. Tapi ia hanya diam. Tidak ada pelukan pagi. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia menyesap airnya, menatap layar ponselnya dengan senyum tipis yang entah untuk siapa. Lalu pergi begitu saja. Kesabaranku selama 5 tahun ini ibarat sebuah bendungan. Setiap hinaan, setiap eksploitasi, setiap pengabaian adalah tetesan air yang terus tertampung. Pagi itu, bendungan itu terasa sangat penuh, hampir meluap. Aku belum tahu, malam itu juga ia akan jebol. Mari ku ceritakan dari awal. 5 tahun lalu, aku menikahi Arga karena cinta. Ia tampan, sopan, dan terlihat mapan. Keluarganya menyambutku dengan senyum. Saat itu aku belum tahu bahwa senyum itu punya harga. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan manis. Lalu, satu persatu, topeng mulai jatuh. Bisnis ayah Arga, yang katanya
sukses besar. Ternyata sudah lama bangkrut. Apartemen tempat kami tinggal, yang katanya warisan keluarga, ternyata hanya cerita. Mereka tinggal di sana karena, dan ini bagian yang nanti akan penting, karena akulah yang membayarnya. Tapi waktu itu aku tidak mengerti seluruhnya. Aku hanya tahu satu hal. Setiap bulan, gajiku habis untuk kebutuhan rumah, belanja, listrik, tagihan. Semua mengalir keluar dari rekeningku. Arga bilang ia sedang merintis bisnis bersama adiknya, Ryan. Ia bilang ini sementara. Aku percaya. Ada satu momen yang seharusnya membuatku sadar lebih awal. Tahun kedua pernikahan. Arga datang dengan wajah memelas. Katanya bisnis Ryan butuh tambahan modal mendesak. 50 juta. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Maka, dengan berat hati, aku menjual perhiasan emas pemberian almarhumah ibuku. Gelang, kalung, cincin. Semua yang kupunya sebagai kenangan terakhir darinya. Arga berjanji akan menggantinya begitu bisnis lancar. Bisnis itu tidak pernah lancar. Perhiasan itu tidak pernah kembali. Dan aku, demi menjaga keutuhan rumah tangga, memilih melupakannya. Saat itu, aku tidak tahu suatu hari nanti, akulah yang akan membuat mereka membayar lunas semuanya. Aku selalu percaya, itulah kesalahan terbesarku. Setahun setelah menikah, Ibu Ratna pindah ke apartemen kami. Katanya hanya menemani sementara. Tapi sementara itu, tidak pernah berakhir. Lalu Ryan datang. Lalu istri Ryan, satu persatu. Apartemen yang kukira rumahku berubah menjadi rumah mereka, dan aku berubah menjadi pelayan di dalamnya. Aku berhenti bekerja karena Ibu Ratna bilang, istri yang baik harus mengurus rumah. Aku menurut. Aku tidak tahu bahwa dengan berhenti, aku menyerahkan satu-satunya senjata yang kupunya. Kemandirian. Pernah, di tahun ketiga, aku mencoba mengambil kembali kendali atas keuanganku sendiri. Aku bilang pada Arga bahwa aku ingin kembali bekerja, paruh waktu saja, agar punya penghasilan sendiri. Reaksi keluarganya seperti aku mengusulkan sesuatu yang memalukan. Ibu Ratna langsung naik pitam. Untuk apa? Apa kamu pikir kami tidak bisa menghidupimu? Nanti orang mengira keluarga ini tidak mampu. Padahal, ironisnya, akulah yang menghidupi mereka. Arga, seperti biasa, berpihak pada ibunya. Sudah, Nadira. Tidak usah cari masalah, di rumah saja. Saat itu, aku mundur, tapi diam-diam. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari uang belanja. Menyimpannya di rekening terpisah yang tidak mereka ketahui. Receh demi receh. Itulah benih pertama dari kebebasanku. Meski saat itu, aku sendiri belum menyadarinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mesin yang rusak, tapi terus dipaksa berputar. Aku bangun jam 4 subuh. Memasak untuk 5 orang, membersihkan 3 kamar, mencuci, menyetrika, belanja. Lalu, malam tiba, dan aku terlalu lelah bahkan untuk menangis. Ada hari ulang tahunku yang ketiga setelah menikah. Aku tidak berharap pesta, hanya berharap satu ucapan. Pagi itu aku bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa, dan menunggu. Tidak ada yang mengucapkan, bukan Ibu Ratna. Bukan Ryan, bahkan bukan Arga. Sore harinya, saat aku menyebut bahwa hari itu ulang tahunku, Ibu Ratna hanya melirik dari balik majalahnya. Oh ya, sudah tua kamu, Nadira. Makanya rajin-rajin urus suami sebelum dia bosan. Lalu, ia kembali membaca. Malam itu, aku meniup lilin imajinasi di dalam hati, sendirian, dan berdoa agar tahun depan aku tidak lagi di tempat ini. Aku belum tahu doa itu akan terkabul dengan cara yang sama sekali tak kuduga. Lalu ada acara arisan keluarga besar. Ibu Ratna mengundang adik-adik dan sepupunya ke apartemen. Aku, tentu saja, yang memasak untuk 20 orang saat semua sudah berkumpul. Salah satu tante Arga bertanya padaku, Nadira ini kerja di mana sekarang? Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Ratna menyela dengan tawa kecil. Dia di rumah saja. Untung kami mau menampungnya. Kalau tidak, entah di mana dia sekarang. Seluruh ruangan tertawa. Aku berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan dan tersenyum tipis.
Aku menampung mereka, bukan sebaliknya. Tapi malam itu aku biarkan tawa itu lewat. Kelak, tawa itu akan berbalik menjadi keheningan yang sangat panjang. Bahkan, urusan kecil pun menjadi senjata. Suatu hari, Vina menumpahkan kuah ke gaun mahalnya, lalu menyalahkanku karena lantai katanya licin setelah kupel. Aku diminta mengganti gaun itu, 3 juta rupiah, dari uang belanja yang sudah menipis. Aku membayarnya tanpa membantah. Aku mencatatnya dalam hati, bersama ratusan catatan lain yang terus kukumpulkan diam-diam. Aku belum tahu untuk apa catatan-catatan itu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menyuruhku menyimpannya. Suatu sore, Vina memanggilku dari ruang tamu. Ia sedang bersantai sambil menonton drama Korea. "Mbak Nadira, tolong buatkan kopi ya, yang seperti kemarin," katanya tanpa menoleh. Aku membuatkannya. Saat kuletakkan, ia mencicipi sedikit, lalu mengernyit. "Kurang manis, buat lagi yang benar." Aku membuat lagi. Tanganku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena marah yang kutahan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi aku diam. Selalu diam. Ada satu peristiwa lagi yang masih membekas. Suatu malam, Arga mengundang rekan-rekan kerjanya untuk makan malam di apartemen. Aku memasak selama berjam-jam, menyiapkan meja seperti restoran. Saat para tamu memuji masakannya, Arga tersenyum bangga dan berkata, "Iya, istri saya memang pandai mengurus rumah. Untung saya menikahinya." Seharusnya itu pujian, tapi dari nada bicaranya, aku tahu. Di matanya, aku bukan istri yang ia banggakan. Aku adalah aset yang ia pamerkan. Pelayan pribadi yang kebetulan menyandang status istri. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan aku membereskan piring sampai larut, aku berdiri di depan cermin kamar mandi dan hampir tidak mengenali wajahku sendiri. Aku belum tahu perempuan di cermin itu sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam saat aku jatuh sakit. Demamku tinggi sekali, sampai pandanganku kabur. Aku berbaring di kamar, berharap ada yang membawakan air atau obat. Yang datang justru Ibu Ratna. "Nadira, kamu masak dulu untuk makan malam. Masa kami harus pesan dari luar? Boros," katanya dari balik pintu. Aku bangkit dengan tubuh menggigil. Aku memasak dengan tangan yang nyaris tak bisa memegang pisau. Malam itu, sambil mengaduk sup di atas kompor, aku menangis tanpa suara. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari ini akan berakhir. Aku tidak tahu kapan. Aku hanya tahu bahwa aku tidak akan begini selamanya. Pernah suatu kali, sahabat lamaku dari kantor dulu, namanya Mira, mengajakku bertemu, hanya untuk minum kopi dan bercerita. Aku sudah berdandan, sudah siap di depan pintu, tapi Ibu Ratna mencegatku. "Mau kemana? Istri yang baik tidak keluyuran. Apa kata orang nanti?" Aku mencoba menjelaskan bahwa hanya sebentar, tapi Arga yang saat itu ada di sana hanya berkata, "Sudah, turuti ibu saja." Aku membatalkan janji itu lewat pesan singkat, dengan tangan yang menahan tangis. Perlahan, satu persatu, mereka memutus hubunganku dengan dunia luar, sampai aku merasa tidak punya siapa-siapa selain mereka. Aku belum sadar, itu memang yang mereka inginkan. Membuatku merasa tak punya tempat lain untuk pergi. Bahkan ponselku pun tidak benar-benar milikku. Ibu Ratna punya kebiasaan memeriksa pesan-pesanku. Katanya, untuk memastikan aku tidak macam-macam. Suatu kali, ia menemukan pesan dari Mira yang menanyakan kabarku. Ia menghapusnya, lalu menasihatiku panjang lebar tentang kesetiaan. Ironisnya, di rumah yang sama, anaknya sendiri sedang menyimpan rahasia jauh lebih besar. Tapi waktu itu, aku belum tahu nama Sally. Aku hanya tahu bahwa di rumah ini, akulah satu-satunya yang selalu diawasi. Yang paling menyakitkan bukan Ibu Ratna, bukan Ryan, bukan Vina. Yang paling menyakitkan adalah Arga, suamiku, lelaki yang berjanji melindungiku. Tapi setiap kali keluarganya menghinaku, ia memilih menunduk. Diameter, atau lebih buruk, ikut tertawa. Sudah beberapa bulan terakhir, ada yang berubah pada Arga. Ia lebih sering pulang larut.
Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Suatu malam, ponsel itu bergetar di meja saat ia tertidur. Sebuah nama muncul di layar. Sally. Aku tidak membukanya. Saat itu, aku terlalu lelah, terlalu hampa untuk berpikir buruk. Aku hanya menutupinya dengan selimut dan berbalik tidur. Aku belum tahu. Nama itu kelak akan menjadi salah satu kunci yang membuka segalanya. Kadang, kebenaran datang perlahan, mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya kita berani membukanya. Lalu ada malam-malam saat aku dibangunkan pukul 2 dini hari, hanya karena Ryan pulang lapar dan ingin makan hangat. Ibu Ratna mengetuk pintu kamarku tanpa ragu. Nadira, bangun. Adikmu lapar. Buatkan sesuatu. Aku bangkit dengan mata setengah terpejam, memasak nasi goreng di tengah malam, sementara Ryan duduk menunggu sambil bermain ponsel, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Setelah ia selesai makan dan meninggalkan piring kotor begitu saja, aku mencucinya. Lalu kembali ke kamar dengan tubuh yang lelah luar biasa. Arga di sampingku, tidur nyenyak seolah tidak ada apa-apa. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar dan berkata pada diriku sendiri, ini tidak bisa terus begini. Aku belum tahu kapan akhirnya tiba. Tapi, aku tahu, akhir itu pasti datang. Pernah sekali aku memberanikan diri bicara padanya. Malam itu, kami berdua di kamar. Mas, aku capek. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini sendiri, kataku pelan. Arga menghela napas, seolah aku membebani. Nadira, mereka keluargaku. Sabar sedikit. Lagi pula, kamu memang tinggal di sini gratis. Wajar kan kalau bantu-bantu tinggal gratis. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Saat itu, aku belum tahu betapa salahnya ia. Saat itu, aku hanya menelan luka itu dan berbalik membelakanginya. Lebaran tahun lalu adalah puncak dari semua eksploitasi itu. Seluruh keluarga besar Arga datang, hampir 20 orang, dan menginap di apartemen selama 10 hari. Aku bangun sebelum subuh, memasak opor ayam, rendang, dan ketupat untuk pasukan sebanyak itu. Aku mencuci tumpukan piring yang tak ada habisnya. Aku membersihkan kamar tamu yang mereka tinggalkan berantakan setiap pagi. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang berterima kasih. Saat tiba waktu pembagian THR untuk keponakan-keponakan, Ibu Ratna mengeluarkan amplop dari uang yang lagi-lagi kuambil dari tabunganku atas permintaan Arga. Dan saat seorang kerabat memujiku karena masakan yang enak, Ibu Ratna cepat-cepat menyahut. Memang sudah tugasnya, untung ada yang mau dia kerjakan. Malam takbiran, saat semua orang bahagia. Aku duduk sendirian di dapur yang penuh piring kotor, mendengar gema takbir dari masjid, dan bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku akan begini? Aku belum tahu jawabannya, tapi sesuatu di dalam diriku mulai mengeras. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu tentangku. Dulu, sebelum menikah, ayahku meninggalkan satu warisan, sebuah unit apartemen di kawasan elit Jakarta. Ayah membelinya bertahun-tahun lalu dengan susah payah dan menuliskan namaku di sertifikatnya, Nadira Pramesti. Saat aku menikah, Arga membujukku agar kami tinggal di sana. Aku setuju. Lalu, entah bagaimana, di hadapan keluarganya, cerita berubah. Apartemen itu menjadi milik kantor ayah Arga dulu, menjadi warisan keluarga Arga. Aku, demi menjaga keharmonisan, diam saja. Aku biarkan mereka percaya. Aku biarkan mereka tinggal. Dan setiap bulan, akulah yang membayar iuran pengelolaan, listrik, dan air dari sisa-sisa tabunganku. Mereka menyebutku menumpang, padahal akulah pemilik atap di atas kepala mereka. Ironi itu, untuk waktu yang lama, hanya kusimpan sendiri. Kembali ke pagi bulan Januari itu, pukul 7 kurang. Semua persiapan selesai. 10 wadah besar berisi daging siap bakar, nasi timbel, sambal, minuman yang sudah kudinginkan semalaman. Semua tertata rapi di bagasi mobil. Aku bergegas ke kamar, mengganti baju dengan tunik sederhana. Aku ingin sekali menghirup udara segar puncak.
berharap sedikit oksigen di sana bisa mendinginkan kepalaku. Tapi saat aku menyeret koper kecil ke ruang tamu, langkahku terhenti. Ibu Ratna, Arga, Ryan, dan Vina sudah berdiri di depan pintu, menatapku. Mau kemana kamu, Nadira? Tanya Ibu Ratna dengan nada sinis. Ganti baju. Saya siap berangkat, jawabku. Berusaha tenang. Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa kering yang membuat bulu kuduku berdiri. Berangkat. Mobilnya sudah sempit, Nadira. Makanan yang kamu siapkan memakan banyak tempat. Belum lagi koper Rian dan perlengkapan Vina. Kamu di sini saja. Jantungku berdegup kencang. Tapi Bu, saya sudah menyiapkan semuanya sejak subuh. Justru karena itu, potongnya cepat. Karena kamu sudah di rumah, lebih baik bersihkan apartemen ini. Lihat. Dapur berantakan setelah kamu pakai. Aku berdiri membeku. 5 tahun aku menyiapkan acara mereka. Dan untuk acara yang kusiapkan sendiri, aku tidak diberi tempat. Tidak di mobil. Tidak dimanapun. Aku menatap Arga, memohon dengan mata. Satu kata saja dari mulutnya bisa mengubah segalanya. Tapi suamiku hanya menunduk, menatap ponselnya, dan berkata pelan, "Sudahlah, Nadira. Turuti saja, Ibu." Saat itu, sesuatu di dalam dadaku patah, bukan dengan suara keras, justru sangat tenang, seperti tali yang sudah terlalu lama tegang. Akhirnya, putus tanpa drama. Mereka pergi. Pintu apartemen tertutup. Aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi piring kotor dan sisa-sisa acara yang bukan untukku. Tapi malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Hujan baru saja akan turun, dan bukan hanya di langit puncak. Aku tidak menangis. Aku justru merasa sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepalaku terasa dingin dan tenang. Aku berjalan ke kamar, membuka laci paling bawah lemari, dan mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah lama kusimpan. Di dalamnya ada sertifikat hak milik apartemen ini, atas nama Nadira Pramesti. Ada juga salinan rekening tabungan dan riwayat pembayaran yang selama ini kulakukan diam-diam. Setiap transfer iuran, setiap tagihan yang kulunasi, 5 tahun bukti hitam di atas putih. Selama ini aku diam karena takut menghancurkan rumah tangga. Tapi pagi ini aku sadar, rumah tangga itu sudah hancur sejak lama. Aku hanya orang terakhir yang menolak melihatnya. Aku duduk di sofa, mengambil ponselku, dan menelpon satu orang yang masih kupercaya. Pak Broto, pengacara senior yang dulu menangani warisan ayahku. Pak Broto, ini Nadira. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya butuh bantuan Bapak. Hari ini juga. Suara di seberang terdengar terkejut, lalu menenangkan. Tentu, Nadira, ceritakan. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Apartemen yang kubayar, tapi diklaim keluarga suamiku. Hinan 5 tahun. Pengusiran pagi itu. Pak Broto mendengarkan tanpa memotong. Lalu ia berkata dengan tenang, "Semua yang kamu lakukan benar secara hukum. Nadira, sertifikat atas mamamu. Kamu pemilik sah. Mereka tidak punya dasar apapun untuk tinggal tanpa izinmu. Mau kita selesaikan secara baik-baik atau secara hukum. Saya ingin yang manapun yang benar. Pakistan. Tapi saya ingin ini selesai." Setelah menutup telepon, aku berdiri. Ada sesuatu yang harus kulakukan lebih dulu. Sesuatu yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Aku menelpon tukang kunci. 2 jam kemudian, seorang pria datang dengan kotak peralatannya. Aku memintanya mengganti seluruh kunci pintu apartemen. Pintu depan, pintu samping, semuanya. Aku berdiri di sana, menyaksikan kunci-kunci lama dilepas satu persatu dan kunci-kunci baru dipasang. Setiap putaran obeng terasa seperti melepaskan 1 tahun beban dari pundakku. Saat tukang kunci selesai, ia menyerahkan 3 set kunci baru padaku. Hanya padaku. Sudah selesai. Bu, semua kunci sudah diganti. Kunci lama tidak akan bisa dipakai lagi. Aku menggenggam kunci-kunci itu, dingin di telapak tanganku. Tapi terasa lebih hangat dari pelukan manapun yang pernah kuterima di rumah ini. Tapi, mengganti kunci hanya permulaan. Ada hal lain yang harus kuurus. Dan untuk yang satu ini, aku butuh keberanian lebih besar. Sore itu,
Aku mulai menelusuri sesuatu yang sudah lama menggangguku. Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja melihat sebuah dokumen di meja kerja Arga. Surat perjanjian pinjaman, 200 juta rupiah dari tabungan bersama kami untuk modal usaha Ryan. Tanpa sepengetahuanku, saat itu aku diam, mencatat dalam hati, dan menyimpannya. Aku membuka laptop Arga yang ia tinggalkan. Aku tahu kata sandinya. Ia tak pernah cukup peduli untuk menggantinya. Dan di sana, di dalam folder yang ia kira aman, semuanya terbuka di hadapanku. Rekening koran, riwayat transfer, bukti bahwa selama bertahun-tahun, uangku, tabunganku, mengalir keluar untuk bisnis Ryan yang ternyata tidak pernah benar-benar ada. Untuk gaya hidup mewah Ibu Ratna, untuk perhiasan, untuk parfum, untuk daster sutra yang ironis itu. Dan ada satu folder lagi. Folder yang membuat tanganku terhenti di atas keyboard. Foto-foto, pesan-pesan. Seorang perempuan bernama Sally senyum Arga di foto-foto itu. Senyum tipis yang sama yang kulihat tadi pagi di dapur. Senyum yang ternyata bukan untukku. Suamiku berselingkuh dan keluarganya yang menyebutku menumpang. Ternyata hidup dari uangku sambil menertawakanku di belakang. Aku menutup laptop itu pelan. Tanganku tidak gemetar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku merasa bebas. Karena sekarang aku tahu pasti, aku tidak kehilangan apapun yang berharga. Mereka yang akan kehilangan. Aku menyalin semua bukti itu. Aku cetak. Aku susun rapi dalam satu map. Lalu aku menelpon Pak Broto sekali lagi dan menceritakan temuan baruku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Nadira, dengan semua ini, posisimu sangat kuat. Tapi ingat, jangan langsung pakai semuanya. Simpan. Biarkan mereka merasa aman dulu. Waktunya akan datang." Aku menghabiskan sisa malam itu menyusun semuanya. Aku membuka kembali setiap berkas, mencocokkan tanggal, mencetak rekening koran bulan demi bulan. 5 tahun pengabdianku. Ternyata terekam jelas dalam angka-angka itu. Setiap rupiah yang keluar dari rekeningku punya jejak. Setiap transfer ke rekening Ryan punya tanggal. Aku menata semuanya dalam map coklat, diberi label. Diurutkan dari yang paling lama ke yang paling baru. Saat fajar mulai menyingsing, map itu sudah penuh. Bukan lagi tumpukan kertas, tapi sebuah senjata. Senjata yang kubangun dengan kesabaran selama bertahun-tahun, tanpa mereka sadari. Aku juga menemukan sesuatu yang lain, sebuah surat keterangan dari pengelola gedung apartemen yang mencantumkan dengan jelas bahwa selama 5 tahun, semua iuran pengelolaan dibayar atas nama Nadira Pramesti, bukan atas nama Arga, bukan atas nama keluarganya. Bukti yang tak terbantahkan bahwa akulah yang menopang atap di atas kepala mereka. Aku menyelipkannya di lembar pertama map itu. Inilah yang pertama akan kutunjukkan. Pak Broto sempat bertanya, apakah aku yakin ingin melangkah sejauh ini? Kamu masih bisa berdamai, Nadira. Kalau itu yang kamu mau, katanya. Aku menjawab dengan tenang, saya sudah berdamai. Pakistan, berdamai dengan kenyataan bahwa pernikahan ini sudah selesai sejak lama. Yang saya inginkan sekarang hanya keadilan, sesuai hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Aku mengikuti nasihatnya. Aku menahan diri. Aku menunggu. Malam itu, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab. Nadira, kami sudah selesai di puncak. Sebentar lagi sampai. Buka pintunya. Kunci kami tertinggal di dalam. Aku tersenyum sendiri di kegelapan apartemen. Maaf, Mas. Kunci sudah kuganti. Kalian tidak akan bisa masuk. Hening sejenak di seberang. Lalu suara Arga meninggi. Apa maksudmu? Ini rumah keluargaku. Jangan main-main. Nadira, rumah keluargamu. Aku mengulang pelan. Kita bicarakan itu besok. Di tempat yang ramai. Aku ingin keluarga besarmu mendengar semuanya. Aku menutup telepon sebelum ia sempat membentak lagi. Esoknya, kabar tersebar bahwa keluarga Arga akan makan malam besar di sebuah restoran mewah, Grand Astoria, untuk merayakan peresmian bisnis baru Ryan di hadapan calon investor. Mereka tidak tahu, aku
akan datang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi keesokan paginya. Pak Broto menelponku. Ia bilang ada sesuatu yang harus segera ku ketahui. Sesuatu yang membuat posisiku semakin kuat dari yang kubayangkan. Nadira, katanya. Aku memeriksa surat perjanjian pinjaman 200 juta itu. Tanda tanganmu di sana dipalsukan. Ryan dan Arga memasukkan persetujuanmu untuk mencairkan dana bersama. Itu bukan cuma soal uang lagi. Itu pemalsuan dokumen. Aku terdiam. Selama ini aku pikir mereka hanya tamak. Ternyata mereka juga penipu. Tapi anehnya, aku tidak marah lagi. Aku justru merasa tenang. Semua kepingan teka-teki akhirnya jatuh ke tempatnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pakistan, tanyaku. Kamu punya pilihan, Nadira. Tapi apapun yang kamu pilih, lakukan dengan kepala dingin. Jangan biarkan amarah mengendalikanmu. Biarkan bukti yang bicara. Aku menuruti nasihat itu. Hari itu aku tidak melakukan apa-apa selain mempersiapkan diri. Aku menyusun setiap dokumen sesuai urutan. Sertifikat apartemen di atas, rekening koran di bawahnya. Surat perjanjian palsu dengan tanda tangan yang dipalsukan di paling akhir. Semuanya rapi, semuanya siap. Malam harinya, ponselku kembali dipenuhi pesan. Ibu Ratna kali ini. Nadanya tidak lagi memerintah, justru memohon. Nadira, kamu di mana? Kami menginap di hotel karena tidak bisa masuk apartemen. Ini sudah keterlaluan. Buka pintunya. Ini rumah kita. Aku tidak membalas. Biarkan mereka merasakan sedikit saja dari ketidakberdayaan yang kurasakan selama 5 tahun. Lalu Ryan menelpon. Suaranya panik. Mbak Nadira, tolonglah. Besok ada makan malam penting dengan investor. Aku tidak boleh terlihat bermasalah. Tolong jangan bikin malu keluarga. Aku hampir tertawa. Selama bertahun-tahun mereka mempermalukanku tanpa pernah peduli. Dan sekarang yang mereka takutkan hanyalah rasa malu mereka sendiri. Tenang, Ryan, kataku akhirnya. Aku akan datang ke makan malam itu. Aku ingin sekali bertemu investor kalian. Aku bisa mendengar kelegaan palsu di suaranya. Ia kira aku akan membantu. Ia tidak tahu aku datang membawa kebenaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku menunggu hari esok dengan harapan, bukan dengan kengerian. Aku menghabiskan malam itu memikirkan banyak hal. Tentang gadis bernama Nadira 5 tahun lalu, yang menikah dengan penuh harapan, yang percaya bahwa cinta cukup untuk menanggung segalanya. Aku ingin mengatakan padanya bahwa ia tidak salah karena mencintai. Ia hanya salah karena lupa mencintai dirinya sendiri. Besok, aku akan memperbaiki kesalahan itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Aku menyiapkan satu setelan sederhana namun rapi. Sebuah blazer yang sudah lama tersimpan di lemari. Sisa dari kehidupanku sebelum pernikahan. Saat aku mencobanya di depan cermin, aku melihat sekilas perempuan yang dulu pernah kukenal. Perempuan yang punya harga diri. Besok, ia akan kembali. Pukul 7 malam, aku tiba di Grand Astoria. Dari kejauhan, di meja bundar paling tengah, aku melihat mereka. Arga tampil klimis dengan setelan jasnya. Ibu Ratna mengenakan perhiasan mencolok, yang aku tahu persis harganya, karena akulah yang tanpa sadar membiayainya. Ryan tertawa keras, memamerkan brosur bisnis kepada 2 pria berpakaian formal. Mereka belum melihatku. Aku duduk di bar yang agak tersembunyi, memesan segelas air mineral, dan menunggu saat yang tepat. Jadi, kapan kita bisa mulai renovasi rukonya, Pak Ryan? Tanya salah satu investor. Secepatnya, jawab Ryan sombong. Kakak saya, Arga, sudah mengatur semuanya. Dana kami tak terbatas. Keluarga kami memang selalu menjaga reputasi. Timpal Ibu Ratna dengan dagu terangkat. Kami tidak main-main dengan investasi. Aku melihat pelayan mengantarkan sebotol anggur mahal ke meja itu. Harganya setara 3 bulan gajiku dulu. Mereka memesan hidangan paling mahal di menu. Lobster, hidangan penutup berlapis emas. Total tagihan di meja itu pasti sudah mencapai puluhan juta rupiah. Aku menunggu, sabar.
seperti yang diajarkan Pak Broto. Begitu hidangan utama selesai, dan tawa mereka semakin keras. Pelayan datang membawa nampan tagihan. Inilah saatnya. Aku melihat Arga merogoh sakunya, lalu berpura-pura panik. Aduh, dompetku tertinggal di laci kantor. Pakai kartu ibu dulu saja. Ibu Ratna dengan gaya anggun mengeluarkan kartu kredit tambahan. Kartu yang ia tak tahu. Sudah kunonaktifkan tadi malam. Ia menyerahkannya ke pelayan dengan dagu terangkat. Aku menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Pelayan itu kembali dengan wajah ragu. Mohon maaf, Bu, kartu ini ditolak. Ada masalah dengan rekeningnya. Senyum di wajah Ibu Ratna membeku. Tidak mungkin. Coba lagi. Pelayan mencoba lagi. Ditolak lagi. Wajah Ibu Ratna mulai pucat. Para investor saling pandang. Arga buru-buru mengeluarkan kartunya sendiri. Ditolak juga. Ryan mencoba. Ditolak. Satu persatu, kartu keluarga itu mati di hadapan dua calon investor yang mulai mengernyit curiga. Saat itulah aku berdiri dari bar. Aku berjalan perlahan menuju meja mereka. Dengan blazer yang memberi wibawa yang selama ini kupendam di balik celemek dapur. Selamat malam, kataku tenang. 4 wajah menoleh. Dan 4 wajah itu membeku. Nadira. Arga tergagap. Kamu sedang apa di sini? Aku datang untuk membantu, kataku. Lalu menoleh pada para investor sambil tersenyum sopan. Maaf mengganggu makan malam yang indah ini. Pakistan. Tapi saya rasa bapak-bapak berhak tahu beberapa hal sebelum menanamkan uang. Nadira. Jangan macam-macam, desis Ibu Ratna. Mencoba mengambil kendali. Kamu itu hanya menantu miskin yang menumpang di rumah kami. Berani-beraninya bicara soal uang. Semua yang kamu punya, itu karena Arga. Aku tertawa. Sebuah tawa yang bahkan asing di telingaku sendiri. Tawa yang penuh pelepasan. Menumpang, Bu. Menantu miskin. Aku membuka tas, mengeluarkan map coklat, dan meletakkan 1 lembar dokumen di atas meja, tepat di depan wajah Ibu Ratna. Baca namanya. Baca baik-baik. Siapa pemilik apartemen yang selama ini kalian sebut milik keluarga Arga? Ibu Ratna memakai kacamatanya dengan tangan gemetar. Saat matanya membaca nama Nadira Pramesti yang tertera jelas di sertifikat itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Arga merebut dokumen itu. Matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Kamu bilang ini apartemen sewaan kantor ayahmu dulu. Aku berbohong, kataku. Suaraku kini setajam pisau. Sama seperti kamu berbohong tentang Sally. Arga mematung. Topeng suami teladan itu retak berkeping-keping di lantai marmer, lantai milikku. Aku mengeluarkan lembar berikutnya, dan ini rekening koran selama 5 tahun. Setiap rupiah yang kalian habiskan berasal dari tabunganku. Perhiasan ibu, daster sutra, anggur mahal di meja ini. Semua dibeli dengan uang menantu miskin yang menumpang ini. Para investor mulai bangkit dari kursi. Parayan Ini bagaimana maksudnya? Salah satu dari mereka, pria berkacamata yang sedari tadi paling antusias, menatap Ryan dengan tajam. Jadi dana tak terbatas yang Anda banggakan tadi sebenarnya milik wanita ini. Wanita yang Anda sebut menumpang. Ryan tergagap. Mencoba mencari kata, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya selain bunyi tak jelas. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini basah oleh keringat. Aku belum selesai. Aku meletakkan lembar berikutnya. Dan ini, surat perjanjian pinjaman 200 juta rupiah atas nama saya. Dengan tanda tangan yang dipalsukan oleh Arga dan Rian. Pengacara saya menyebutnya pemalsuan dokumen. Pidana. Kata pidana itu menggantung di udara seperti vonis. Pria berkacamata itu langsung menutup map proposal yang ada di depannya. Saya rasa kami tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini, katanya dingin kepada rekannya. Kita pergi. Suasana di meja itu runtuh. Para investor langsung pamit dengan wajah masam. Meninggalkan brosur bisnis Ryan tergeletak di antara piring-piring kotor. Ibu Ratna terduduk, kehilangan semua keanggunannya. Ryan menunduk, pucat pasi. Arga mencoba meraih tanganku. Nadira, dengar dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik.
Aku menepis tangannya dengan tenang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mas, kalian punya waktu 3 hari untuk mengosongkan apartemen. Bawa ibumu, bawa adikmu, dan bawa semua barang yang kalian beli dengan uangku. Apartemen itu sudah dikunci. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Nadira, tolong. Suara Ibu Ratna kini bergetar. Untuk pertama kalinya, ia memohon. Kami akan kemana? Aku menatapnya. Tidak ada kebencian di dadaku, hanya ketenangan. Itu, kataku pelan. Bukan lagi masalah saya, Bu. Aku berbalik, meletakkan selembar uang di meja bar untuk air mineralku, dan berjalan keluar restoran. Di belakangku, aku mendengar keributan mulai pecah. Para keluarga yang selama ini begitu kompak menghinaku, kini saling menyalahkan. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah selesai. Malam itu Jakarta turun hujan. Hujan yang sama seperti pagi saat mereka membuangku. Tapi kali ini, aku tidak basah dan menggigil di pinggir jalan. Aku berjalan di bawah payung, di trotoar yang basah, dengan langkah yang ringan. 3 hari kemudian, mereka benar-benar pergi. Pak Broto mengurus seluruh prosesnya secara hukum, rapi, dan tanpa celah. Arga sempat mengirim banyak pesan, permintaan maaf, lalu ancaman, lalu permohonan, lalu diam. Aku tidak membalas satupun. Untuk pertama kalinya, diamku bukan karena takut, tapi karena aku memang tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Hari mereka mengosongkan apartemen. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihatnya. Pak Broto yang mengawasi, ditemani 2 orang petugas. Belakangan, ia bercerita. Ibu Ratna sempat menangis di depan pintu, memohon agar diberi waktu lebih. Ryan mencoba berdebat soal barang-barang, mengklaim beberapa perabot adalah miliknya. Sampai Pak Broto menunjukkan kwitansi pembelian yang semuanya atas namaku. Arga hanya berdiri diam di sudut, menatap apartemen yang selama 5 tahun ia akui sebagai milik keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tidak apartemen itu, dan tidak juga aku. Soal perjanjian palsu 200 juta itu, atas saran Pak Broto, aku tidak melanjutkannya ke pengadilan pidana. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku tidak mau lagi membuang waktu untuk mereka. Aku hanya meminta uang itu dikembalikan, dan dengan bukti di tanganku. Mereka tidak punya pilihan. Cicilan demi cicilan. Mereka membayarnya kembali. Itu sudah cukup bagiku. Apartemen itu akhirnya kosong. Saat aku berdiri sendirian di ruang tamu yang dulu penuh penghinaan, aku merasakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan kesepian, tapi keheningan kedamaian. Aku tidak ingin tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan pahit melekat di setiap dindingnya. Maka aku menjualnya dengan uang hasil penjualan, ditambah tabungan yang perlahan kukumpulkan kembali. Aku memutuskan untuk memulai sesuatu yang selama ini hanya berani kuimpikan. Aku membuka sebuah kafe kecil, kafe yang juga menjadi perpustakaan mini, tempat orang bisa datang, membaca, minum, kopi, dan merasa tenang. Tempat yang menjadi kebalikan dari rumah lama itu, hangat, bukan dingin. Menerima, bukan menghakimi. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Aku belajar segalanya dari nol. Mengatur stok, meracik menu, melayani pelanggan dengan senyum yang tulus. Ada hari-hari saat pengunjung bisa dihitung dengan jari. Dan aku duduk sendirian, menatap pintu yang tak kunjung berdenting. Tapi aku tidak menyerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bekerja keras bukan karena dipaksa, melainkan karena aku mencintainya. Dan perlahan, kafe itu mulai dikenal. Orang-orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk suasana yang tenang, untuk rak buku yang kususun dengan hati, untuk merasa diterima apa adanya. Aku bahkan mempekerjakan 2 orang karyawan, seorang mahasiswi yang butuh biaya kuliah, dan seorang ibu tunggal yang seperti aku dulu, sedang mencoba berdiri kembali setelah ditinggalkan. Aku memperlakukan mereka seperti yang seharusnya aku terima dulu. Dengan hormat, dengan penghargaan. Karena aku tahu betul rasanya menjadi seseorang yang kerja kerasnya tak pernah dilihat. Aku memasak lagi di kafe itu. Tapi kali ini berbeda.
Aku tidak memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk orang-orang yang menghargainya. Dan setiap kali seseorang memuji kueku atau menutup mata menikmati kopiku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Aku merasa berharga. Suatu pagi, Pak Broto mampir. Ia memesan kopi hitam dan tersenyum melihat tempat itu. Kamu sudah jauh berbeda dari perempuan yang meneleponku panik di pagi bulan Januari itu, katanya. Terima kasih, Pak Broto. Kataku tulus. Saya hanya ingin semuanya selesai sesuai hukum. Dan akhirnya selesai juga. Setelah ia pamit, aku duduk di pojok favoritku, dekat jendela besar yang menghadap jalanan. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil, membuka halaman pertamanya yang masih kosong, dan menuliskan satu kalimat. Hari ini aku tidak lagi memasak untuk meredam amarah orang lain. Aku memasak untuk merayakan diriku sendiri. Lonceng pintu kafe berdenting. Seorang ibu muda masuk bersama anaknya. Lalu sekelompok mahasiswa mencari tempat tenang untuk berdiskusi. Kafe ini mulai bernapas. Aku melihat mereka menyentuh buku-buku di rak, mencium aroma kopi, dan tersenyum satu sama lain. Aku merasa berguna. Bukan sebagai pelayan yang dieksploitasi, tapi sebagai penyedia ruang bagi kebahagiaan orang lain. Sore harinya, saat langit Jakarta berubah menjadi ungu keemasan, aku berdiri di depan cermin kecil di sudut kafe. Aku melihat perempuan yang berbeda dari Nadira di bulan Januari lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata karena begadang menyiapkan acara keluarga. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban hinaan. Yang ada hanyalah perempuan mandiri, dengan sinar mata yang tegak dan penuh harapan. Aku menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menatap senja. Pahitnya kopi itu terasa nikmat, seperti perjalanan 5 tahun ini, yang akhirnya berujung pada manisnya kebebasan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan diam seorang perempuan. Diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan sebelum bangkit. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak ia melayani. Karena orang yang paling kalian remehkan bisa jadi adalah orang yang menopang seluruh hidup kalian. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Nadira dulu. Bekerja tanpa henti, dihina tanpa alasan, dianggap menumpang di rumah yang justru mereka topang sendiri. Jika kalian salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang tidak pernah menghargaimu. Ada juga banyak suami seperti Arga di luar sana. Suami yang memilih diam saat istrinya disakiti. Yang mengira kesabaran istrinya tak terbatas. Mereka lupa setiap kesabaran punya batas. Dan setiap pengkhianatan punya harga yang harus dibayar. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang takut kehilangan kendali atas anaknya, lalu melampiaskannya pada menantu yang tak bersalah. Mereka tidak sadar dengan menghancurkan menantunya. Merekalah yang akhirnya kehilangan segalanya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka menuai apa yang mereka tanam. Keluarga yang dulu begitu sombong itu kini tercerai-berai. Hidup berpindah dari satu tempat sewaan ke tempat lain. Kabar terakhir yang kudengar, Ibu Ratna kini tinggal di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Ryan kehilangan semua calon investornya setelah malam itu. Dan namanya tercoreng di kalangan bisnis. Dan Arga, lelaki yang dulu kupanggil suami, akhirnya hidup sendiri. Ditinggalkan oleh Sally begitu tahu sumber uangnya telah mengering. Mereka yang dulu mengusirku di tengah hujan, kini sedang berteduh di bawah atap yang jauh lebih kecil dari yang pernah mereka miliki. Sementara Nadira, perempuan yang mereka buang di tengah hujan, kini berdiri tegak di rumahnya sendiri. Masa lalu bersama Arga kini hanyalah epilog membosankan dari sebuah buku yang sudah kututup. Sekarang, aku memegang pena baru, menghadap lembaran putih yang bersih, siap menuliskan kisah tentang petualangan, kesuksesan, dan mungkin suatu saat nanti, tentang cinta yang benar-benar menghargai nilai seorang perempuan. Namaku Nadira, dan di sini, di antara aroma buku dan kopi, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya, hatiku yang telah pulih dan merdeka. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Tetap diam
dan menerima, atau bangkit dan memilih diri sendiri. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi Nadira? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.